Pemirsa, Bank Indonesia memperkuat insentif sektor perbankan melalui instrumen kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM. Dengan insentif ini, Bank Indonesia optimis pertumbuhan kredit perbankan akan mencapai 10 hingga 12%. Apa itu insentif KLM? Bagaimana KLM bisa mendukung penyaluran kredit perbankan? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi semuanya. Ya, Pak Solikin, sebelum kita bicara kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia, termasuk dengan insentif KLM, bagaimana Pak Bank Indonesia menilai kondisi ketahanan sistem keuangan kita, khususnya juga mungkin kondisi kesehatan perbankan nasional, Pak Solikin? Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Leo. Kalau kita melihat data-data yang ada di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian yang tinggi, kita itu bersyukur ya karena stabilitas sistem keuangan kita itu terjaga dengan baik. Tidak hanya kredit tumbuh baik ya tadi 13%, tapi juga ketahanan sistem keuangan ini khususnya untuk perbankan ini juga terjaga baik. Kita lihat dari 3 indikator misalkan dari sisi likuiditas. Alat likuiditas ini secara industri ya kalau kita lihat dari alat likuid terhadap dana pihak ketiga ini terjaga tinggi di atas 25%. Dan juga kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, sisi kredit yang bermasalah atau non performing loan ini cukup rendah, jadi sekitar 2,3% ya, jauh di bawah ambang batas 5%. Selain itu juga kalau kita lihat dari bagaimana permodalan juga kuat. Kita lihat angka CAR kita, capital adequacy ratio ini di atas 25%, sehingga ini menunjukkan bank kita itu cukup berdaya tahan. Tidak hanya itu kalau kita lihat dari pelaku ekonomi ya, dari sisi korporasi ini pun juga korporasi ini memiliki kemampuan membayar yang cukup baik, yang terjaga. Jadi ini kalau kita lihat tidak hanya di situ, BI bahkan melakukan stress test ya untuk melihat sampai sejauh mana sih bank dan juga korporasi ini berdaya tahan apabila ada shock dari global misalkan. Nah dari sini kalau kita lihat dengan tekanan pasar keuangan global saat ini, kita melihat ketahanan maupun juga exposure terhadap utang luar negeri ini terjaga dengan baik. Dan ini juga memang kita bersyukur bahwasanya perbankan kita ini juga memiliki strategi pengelolaan alat likuidnya dengan baik. Demikian Mas Leo. Pak Solikin, setiap bulan kan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, yang salah satunya ditunggu oleh para pelaku pasar, oleh masyarakat adalah kebijakan suku bunga. Di bulan April yang lalu, Bank Indonesia menaikkan BI rate jadi 6,25 Pak, 0,25%. Di bulan Mei itu mempertahankan. Dan kalau kita lihat harapannya sebetulnya kan itu bisa berdampak kepada perbankan nasional. Dampaknya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan kepada kita? Oke. Sebelum saya lari ke dampak dari BI rate sendiri, saya sampaikan bahwasanya kredit yang tumbuh bagus tadi, ini banyak yang tanya, ini sektor apa sih faktor yang Sektor mana ya? melatar belakangi? Apakah ini karena sisi supply atau sisi penawaran, apakah juga dari sisi demand? Nah, ternyata dari asesmen kita ini menunjukkan keduanya, baik dari sisi supply maupun sisi demand, ini mendukung pertumbuhan kredit yang baik itu. Kalau kita lihat dari sisi penawaran, appetite perbankan untuk menyalurkan kredit itu masih bagus, Mas Leo. Angka-angka kita menunjukkan, indikator yang kita kembangkan juga menunjukkan appetite perbankan masih tinggi, karena tadi saya sampaikan ini didukung oleh tingginya permodalan. Kemudian juga kita lihat strategi realokasi aset kredit ke kredit. Jadi bank-bank ini memiliki portfolio decision making yang bagus, sehingga kalau dia ingin menyalur di bawah tekanan, dia bisa mengalokasikan asetnya untuk bisa disalurkan ke kredit. Yang ketiga tadi dampak dari kebijakan insentif likuiditas nanti yang kita akan bahas di berikutnya. Inilah yang mendukung kenapa dari sisi supply ini juga kredit itu tumbuh bagus. Nah, dari sisi demand tadi saya sebagai masyarakat katakan, korporasi kita itu tidak hanya berdaya tahan, tetapi juga secara umum ini kinerjanya juga sangat baik. Ya, jadi kita lihat angka-angka dari perkembangan dari sales maupun juga dari capex-nya ini juga tinggi. Nah, kita melihat bagaimana dampaknya BI rate. Nah, ini penting sekali, menarik sekali, tunggu. First of all, kalau kita lihat
kenaikan BI rate tempo hari itu kan cuma 25 basis point ya. Angka-angka ini sudah dikalibrasikan, dihitung oleh BI ini sebenarnya angka yang masih sangat terukur ya untuk menjaga bahwasanya ekonomi ini tetap terjaga kestabilannya, tetapi masih ada ruang-ruang kita itu untuk tumbuh lebih baik. Kalau kita lihat angka asesmen kita hingga saat ini perbankan ini merespon secara terbatas dari kenaikan BI rate itu. Kenapa? Kalau kita lihat memang kondisi saat ini likuiditasnya sangat quite ample gitu. Tadi angka alat likuid terhadap dana P3 juga cukup tinggi ya. Kemudian komposisi funding bank ini juga saat ini memang umumnya didominasi oleh dana-dana murah ya, kasa istilahnya gitu. Apakah itu dari giro, deposit yang normal. Ini umumnya kasa ini relatif tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Ini faktor yang kedua lah. Yang ketiga tadi bicara persaingan, Mas Leo. Bank-bank ini tentunya masih berusaha agar dia tidak lose competition, menjaga hubungan baik dengan para istilahnya debitur, sehingga memang suku bunga ini ditahan-tahan nggak sampai terlalu ekspor. Dengan konteks itu maka kita lihat kenaikan dampaknya kepada suku bunga perbankan ini relatif minimal, dan kita yakin dengan berbagai upaya kebijakan yang kita sampaikan, kebijakan makroprudensial secara terintegrasi dengan bauran kebijakan ini, kredit bisa tumbuh di kisaran 10-12, bahkan di kisaran atasnya gitu. Demikian Mas Leo. Pak Solikin, kalau kita lihat Bank Indonesia kan punya beberapa kebijakan ya. Kita melihat kebijakan moneter disebut pro stability, sementara kebijakan makroprudensial wilayah Pak Solikin ini itu disebut-sebut pro growth. Tapi terakhir di dalam rapat Dewan Gubernur Mei itu disebutkan bahwa stance kebijakan makroprudensial Bank Indonesia itu longgar. Secara sederhana Pak, maksudnya apa itu Pak, kebijakan makroprudensial longgar Pak Solikin? Iya, jadi gini, konteks kebijakan makroprudensial ini tadi saya katakan dia dalam kondisi memang dibutuhkan, dia harus memberikan support kepada kelancaran pembiayaan ekonomi, kegiatan ekonomi. Jadi itu yang umumnya kalau perbankan ya melalui pembiayaan kredit. Jadi konteks longgar ini adalah Bank Indonesia memberikan ruang atau insentif agar bank-bank ini bisa menyalurkan kreditnya lebih banyak lagi. Itu konteksnya longgar seperti itu. Jadi dengan berbagai instrumen tadi kredit ini diberikan insentif ya, dengan melalui berbagai instrumen, misalkan tadi kita bicara kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Ini maka bank-bank ini diupayakan diberikan insentif. Kalau tadi disampaikan di dalam pengantar dengan space 4%. Bahkan kalau kita, jadi asumsinya gini Mas Leo, kalau seandainya bank-bank ini bisa memanfaatkan ruang 4% itu, ya, dengan membiayai sektor-sektor prioritas, sektor-sektor inklusif dan juga berbagai tadi yang disebutkan, maka sejatinya gitu ya, itu bisa mengurangi atau dia memenuhi GWM-nya yang 9% menjadi 4%, karena KLM ini adalah dalam bentuk ada pengurangan kepada kewajiban GWM gitu. Oke. Pak Solikin, di bagian berikut nanti saya ingin tahu bagaimana kemudian strategi Bank Indonesia untuk bisa tetap menjaga growth itu Pak, karena resiko baik internal mungkin sudah reda ya, tapi eksternalnya masih cukup tinggi. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, dan kita masih membicarakan terkait dengan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Pak Solikin, tadi Anda sudah menjelaskan terkait dengan insentif likuiditas makroprudensial ya Pak. Kalau boleh dijelaskan lebih jauh, karena kita juga tahu ada rasio penyangga likuiditas makroprudensial dan PLM syariah. Itu bagaimana kebijakan itu berdampak kepada perbankan, juga termasuk perbankan syariah dan masyarakat secara umum, Pak Solikin? Tadi kita awali tadi ya pemahaman bahwasanya kredit yang tumbuh cukup bagus ya, sangat bagus, bahkan 13% gitu, angka yang terbaik, angka yang tertinggi di 5 tahun terakhir ya. Sektor-sektornya juga banyak sekali yang terdampak. Nah, kalau kita melihat itu semua tentunya kan tidak terlepas dari bauran kebijakan
Bank Indonesia, terutama kalau kita bicara berbagai instrumen makroprudensial yang memang ini diarahkan untuk tadi dalam stans akomodatif, stans longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit. Nah, terkait dengan KLM tadi saya tambahkan ya, tadi bahwasanya memang kita KLM ini kan disampaikan pertama kali 1 Oktober yang lalu. Setelah 6 bulan ya kita kita melihat evaluasi apakah 4% ini sudah termanfaatkan dengan baik. Nah, ternyata memang masih ada ruang, Mas Leo, sehingga kita perkuat. Makanya tadi per Juni, 1 Juni, ya, which is sudah minggu ini berlaku, maka ini diperkuat lagi. Sektor-sektornya itu istilahnya ditambah. Jadi kalau kita bicara penguatan kebijakan itu adalah diperluas sektornya dan juga insentifnya itu juga ditingkatkan gitu dari sisi presentasinya. Jadi tadi ditambah juga ada sektor-sektor otomotif, perdagangan, jasa sosial, bahkan untuk bicara industri ekonomi kreatif. Ya, ini menjadi tidak ada ya, Pak ya? pemahaman yang baik. Yang tadinya itu sektor-sektor belum ada ya? Dulunya nggak dicakup. Jadi ini menambahkan sektornya karena ini adalah sektor pendukung ekonomi. Kalau mau tumbuh tinggi, semua sektor harus dicakup gitu. Nah, dampaknya, Mas, dampaknya kalau kita lihat itu besar sekali. Kalau kita lihat dengan penguatan ini, Juni ini sudah ada tambahan 81 triliun rupiah. Untuk itu space bagi perbankan menyalurkan kreditnya. Nah, nanti sampai akhir tahun, kita perkirakan totalnya itu ada tambahan 165 triliun, karena bank kan juga punya rencana bisnis bank. Jadi ada tambahan lagi, sehingga totalnya kalau kita lihat dampak dari KLM ini ada tambahan sekitar 280 triliun yang ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai tambahan kredit pada sektor-sektor tertentu yang memang ini dibutuhkan untuk mengangkat perekonomian. Nah, kalau kita bicara PLM sama gitu. PLM itu kita bicara tadi istilahnya likuiditas itu harus ada. Kalau bank itu mau mendorong kredit, dia harus punya cadangan gitu. Cadangan surat-surat berharga. Jadi kalau dia semakin rasio penyangga likuiditas, kalau dia itu merupakan cadangan likuiditas minimum yang dipelihara dalam bentuk surat berharga. Jadi manakala kalau dia butuh, maka surat berharga itu bisa dijual gitu ya, dicairkan untuk bisa menopang penyaluran kredit. Lah itu kemarin ada penurunan 1% dari PLM, itu udah ada ruang tambahan sekitar 80 triliun lagi gitu. Seperti itu, Mas Leo. Baik, singkat saja Pak Solikin terakhir, bagaimana sinergi Bank Indonesia untuk mendorong tetap tumbuh, tapi di tengah resiko yang masih juga relatif tinggi, Pak Solikin. Sinergi dengan KSSK, dengan pemerintah, bagaimana Pak? Ya, yang jelas kalau kita lihat ketidakpastian ini akan semakin tinggi ke depan. Ya, di global dan sebagainya, dan sehingga kita tentunya nggak ada yang lebih penting daripada ekonomi domestik agar bisa berjalan sehat ke depan, malah hanya tentunya kecuali dengan menjaga ketahanan sistem keuangan. Nah, menjaga sistem keuangan ini, stabilitasnya, ini kita nggak bisa sendirian gitu. Makanya kita bicara sinergi. Kenapa kita terus mempererat sinergi kebijakan kita dengan pemerintah, dengan KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ini adalah untuk mendukung tidak hanya supaya pembiayaan ekonomi itu jalan, tetapi juga ekonomi kita berdaya tahan. Karena risiko ke depan ini akan semakin kompleks, ya. Tidak hanya kita bicara krisis misalkan mata uang, utang, tetapi juga risiko operasional seperti cyber attack, ya, cyber risk. Ini adalah risiko-risiko yang akan muncul di era ke depan, sehingga ini harus dikawal secara terintegrasi stabilitas keuangan kita, dan ini harus didukung oleh sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam konteks KSSK dan juga para pelaku atau stakeholders di tanah air ini. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Terima kasih Pak Solikin, selamat pagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.